Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas sejarah AK-47, ya sejarah standar lagi nih. Ya kalian tahu ini senjata AK-47 dapat banyak sejarahnya sih karena senjatanya ikonik gitu. Dan ya hari ini gue akan berkomentar atau memberi gimana ya, cuma mengomentari aja gitu kenapa AK-40 lagi AK-47 ini bagus gitu. Bukan bagus dari segi apanya gitu, dari segi sejarahnya sih. Dan ya karena AK-47 ini sungguh populer ya, mau gimana gitu, mau versi legalnya mau ilegalnya ya mau gimana ya, memang mudah sih dibuat AK-47. So, gua akan membaca artikel ini sejarahnya dulu tentang AK-47. Kisah AK-47 dimulai dari kebutuhan Uni Soviet akan senjata api yang andal pasca Perang Dunia Kedua. Senjata yang ada saat itu dianggap terlalu berat dan memiliki jangkauan yang terlalu jauh untuk medan pertempuran modern yang didominasi oleh pertempuran jarak dekat sekitar 300 meter. Dan ya, itulah awal mulanya Soviet mengadakan testing senjata atau perlombaan senjata untuk meningkatkan persenjataan mereka lah gitu. Gimana gue bilang ya, ini senjata zaman Perang Dunia Kedua ini ya berat-berat semua sih ya, walaupun ada PPSA atau senjata lainnya kayaknya senjata asal rifle belum ada lah saat itu ya, walaupun namanya ada STG gitu kalau asal pertama kita atau bisa dibilang. Dan itu karena terlambat sih kata gua mah ya, sebenarnya itu STG bisa juga dibilang AR gitu, tapi karena kita bahas AK-47 dan ya itu kita bahas dari memang begitu gitu, apa gua bilang gua nggak tahu lah gitu. Mikhail Kalashnikov, seorang mekanik tank muda yang terluka saat Perang Dunia Kedua, mengambil inspirasi dari pengalaman pribadinya di medan perang dan penemuan senapan serbu Jerman. Ia kemudian merancang sebuah senapan yang menggunakan peluru daya menengah 762 x 39 mm baru Soviet. Dan ya memang penciptanya memang Kalashnikov kok. Kalau gimana gue bilang ya, ini memang gimana gue bilang ya, emang orangnya perakit senjata sih. Apa masa kecilnya itu atau gimana gue bilang ya, ini versi filmnya ada gitu untuk menceritakan masa kecil Kalashnikov gitu, merakit senjata yang agak gimana ya, agak masket lah gitu atau bisa bilang. Dan ya karena nama Kalashnikov ini sudah melegenda gitu kan, sampai ada nama pabriknya sampai sekarang gitu, dan bisa menciptakan beragam senjata gitu, termasuk drone, senjata lain gitu, sampai senjata yang terbaru gitu seperti AK-12 atau AK lainnya gitu, atau ya bisa dibilang senjata PMK gitu atau bisa bilang gitu, atau PKP sih kata gua mah. Pada tahun 1947, desain akhir Kalashnikov yang menggabungkan sistem operasi gas langkah panjang dan rotality bolt yang revolusioner secara resmi dioperasi oleh Soviet. AK-47 lahir. Dan ya begitulah sistem AK-47 pakai gas bolt action gitu. Kalau ada animasi atau gimana ya ada sih kata gue mah, kayaknya gue gak akan share di sini lah gitu. Dan ya karena AK-47 ini pakai sistem operasi gas, ini termasuk murah sih kata gue mah kalau untuk dibersihkan gitu, cuma ngelap-ngelap doang atau membersihkan komponen-komponen lainnya gitu. Menurut kalian bagus guys apa komponen kayak gitu atau gimana, gua nggak tahu gitu. Kayak memang itu zaman dulu memang harus murah sih untuk dirakit gitu, atau secara produksi lah gitu. Untuk ya kalian tahu lah, semakin murah persenjataan semakin banyak yang dibutuhkan gitu, karena soal perang ini mah yang gimana ya, soal yang banyak yang paling menang gitu. Lebih dari 70 tahun setelah diperkenalkan secara resmi, Automat Kalashnikov 1147 atau yang lebih dikenal sebagai AK-47 tetap menjadi salah satu senjata api yang paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah modern. Dirancang untuk menjadi senapan serbu sederhana, tangguh, dan mudah diproduksi massal, AK-47 telah melampaui fungsinya sebagai senjata militer untuk menjadi simbol revolusioner, perlawanan, dan konflik seluruh dunia. Dan ya senjata AK-47 ini memang gimana gue bilang ya, memang bertahan sampai sekarang gitu ya, walaupun udah versi rakitannya itu atau bisa dibilang senjata ilegalnya lah gitu, karena ya pabrik Kalashnikov itu nggak memproduksi AK-47 lagi karena gimana gue bilang ya, ini kalau senjata modern mau gak mau harus diperbarui sih, dari sistemnya, apanya, bahannya. Dan ya kalau versi rakitannya atau ilegalnya mah masih bisa lah gitu ya, walaupun udah ketinggalan zaman sih. Dan terima kasih telah menonton video gua hari ini tentang sejarah Kalashnikov ya, walaupun gua agak kurang dalam pembawaan, kayaknya ini masih pertama gua bikin konten kayak gini lah.
Dan ya, jika Anda menyukai channel saya, tekan tombol subscribe gitu. Dan so, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see ya.